Oke, selamat datang lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan sharing aja sebenarnya untuk bagaimana cara membuat air yang ada di rumah kita yang awalnya kurang bersih, terutama di tempat saya ya. Contohnya aja, di sini itu rasa dan baunya itu seperti seng, ada sengnya gitu, ada besinya gitu. Nah, untuk mengurangi rasa atau bau tersebut, dan di sini kita sharing aja, mungkin bisa buat teman-teman nanti diterapkan di rumah. Sederhana aja sebenarnya, jadi nggak perlu yang mahal-mahal ataupun yang terlalu high end, pas sebutannya ya, yang mahal ya. Di sini saya menggunakan yang sederhana, cukup sederhana. Oke, langsung saja ke tempatnya, yaitu yang pertama kita butuhkan adalah seperti ini. Nah, ini ada dua filter yang saya pakai, yang dimana satu filter ini hanya untuk filter kotoran yang di kiri ini untuk filter kotoran, dan yang ini adalah filter karbon. Itu kalau di spesifikasinya untuk filter bau dan intinya menetralkan rasa air atau memperbaiki rasa air seperti itu. Nah, di sini sudah mulai kuning atau oranye ya, seperti karat ya. Itu adalah hasil yang didapatkan filter ini dari hasil lagi sorry, jadi air yang melewati filter itu. Nah ya, endapannya seperti ini. Ini saya gunakan 0,5 mikron karena saya pernah pakai baru kemarin ini sebelum ganti ini, itu saya gunain 0,3 mikron. Itu cepat banget mampetnya, cepat banget mampetnya. Oke, di sini seperti itu. Ini sebenarnya udah minta ganti nih, warnanya udah nggak sejernih itu yang itu ya, yang filter karbon ini. Cuman ya saya sudah ada stoknya sih, cuman yang ini belum ada stoknya. Niatnya atau rencananya saya baru mau beli yang ini, tapi kan baru tanggal merah nih saya bikin video ini, jadi toko-toko pada tutup. Kalau cari di offline saya juga kurang tahu tempatnya, jadi saya carinya di online. Saya akan ganti satu set dalamnya ini udah ada stoknya, yang ini belum ada. Oke, kita terangkan dulu bagaimana cara kerja sederhananya. Yang pertama-tama dari jalur pipa teman-teman, ini saya pasang di outlet ya, outlet tandon, bukan di inlet. Jadi tandon tetap terhitung kotor isinya, tapi setelah itu di outletnya atau di outnya ke tempat rumah kita itu sudah terfilter seperti itu. Jadi ya tandon tetap harus berkala dibersihkan gitu. Oke, ini dia jalur utamanya. Sebenarnya kan ini belum ada nih sebelum saya pasang nih. Langsung ke sini. Nah, ini langsung instalasi ini keran pertama. Ini untuk mesin cuci yang di bawah ini. Naik ke sini, ya naik sini, cuci dan ke sana, mesin cucinya situ. Ini keran pertama. Tuh, itu keran pertama. Ya, langsung. Jadi ini dari tandon atas ya, yang ini. Dari tandon atas naik masuk ke filter sedimen ini ya, untuk kotoran dan endapan-endapan lainnya lewat filter karbon ini. Yang karbon ini, nah ini nih ada booster kecil, booster DC. Karena apa saya pakai booster DC? Yang murah, kan kita bilang sederhana tadi ya, sederhana, bukan yang mahal, sederhana. Nah, lewat filter DC ini, filter booster DC ini dayanya kalau nggak salah 30 watt ya, maksimal 30 watt. Tulisannya di bawah ini. Nah, susah, berada di bawah baru turun. Pokoknya ini instalasi itu menyesuaikan instalasi air bersih, pipa air bersih teman-teman ya. Jangan ngikutin ini ya, disesuaikan lagi sendiri. Jadi ini nggak perlu pakai ini kan, tinggal
L gini udahan untuk inlet dan outlet boosternya. Turun seperti ini. Nah ini dia masuk ke saklar otomatisnya atau flow switch, saklar aliran, flow switch ya, saklar aliran, baru masuk ke instalasi rumah. Nah di sini di flow switch ini, walaupun kita menggunakan booster DC saja, sebelumnya kan saya langsung ini buat mutus arus AC-nya atau sebelum ke adaptor. Ini kan perlu adaptor nih. Ini perlu adaptor nih. Ini jadi nggak langsung listrik ya. Kita perlu adaptor 5 ampere. Nah sebelum masuk adaptor, sebelum tadi colokan ke adaptor kan kita putus untuk masuk ke sini. Nah kemarin saya seperti itu. Cuman ini saya saklarnya atau saklar switchnya yang di dalam, saklar magnet lah ya bisa disebut seperti itu rusak konslet gara-gara mungkin dayanya terlalu besar mungkin ya. Jadi yang harusnya dia putus itu udah nyambung terus gitu. Jadi harusnya dia putus kalau nggak ada aliran, terus nyambung ketika ada aliran itu udah nyambung terus. Gara-gara saya langsung, solusinya sederhana banget, kita tinggal tambahkan ini, maaf ya banyak benda-benda, tambahkan relay. Jadi sebelum dari colokan sana, colokan sini, masukkan bawah nih, masuk sini. Nah jadi si saklar itu, flow switch itu hanya mengkontak si ini, kontak relay ini aja, bukan menyuplai langsung ini. Jadi ini yang mutus adalah adaptor ini 5 ampere, ini yang mutus adalah relay. Dan si saklar itu otomatis itu atau flow switch itu dia hanya mengontak relay, hanya menyuplai ini untuk sambung ketika ada aliran. Jadi dia bebannya ringan, si flow switch ini bebannya ringan, bukan yang langsung menghandle ini ke pompa ya. Oke, coba kita praktekkan. Oke, yang pertama kita akan lihat perbandingannya ketika kita cabut. Kita cabut dulu powernya, baru kita cabut ya. Susahnya cabut tangan satu. Oke, kita lepas. Kita hidupkan seperti apa? Sebenarnya tekanannya tuh udah tinggi karena tandanya di atas. Sudah cukup tinggi sebenarnya, cuman yaitu karena di filter ini tadi, jadi alirannya tuh terhambat. Oke, sederhananya tuh terhambat. Langsung kita praktekkan coba. Tidak mengganggu ya. Seperti ini. Atau yang paling mudah yang ini sih, yang wastafel ini. Seperti itu sebelum dinyalakan. Oke, mari kita coba setelah dicolokkan. Posisi sudah tersambung dan kita akan tes di sini dulu. Lihat perbedaannya cukup lumayan, padahal hanya booster base ya. Pompa booster di sini sudah cukup lumayan ini, lebih sedang dari tadi. Nah ketika ditutup dia mati sendiri. Kita coba yang di sini tadi. Coba di sini perbedaannya. Nah lebih kencang. Seperti itu ya, walaupun tidak signifikan itu, karena signifikan sih lebih tepatnya kalau merasakan sendiri. Jadi sederhana banget sih, bukan yang terlalu rumit untuk instalasinya juga. Dan gimana ya, untuk mengurangi itu tadi atau memperbaiki rasa air, bau air itu sudah cukup menurut saya. Jadi dari yang sebelumnya itu hasil air dikeluaran dari semisal kita untuk bersih-bersih, mandi ataupun untuk apapun itu, mencuci piring, sebelumnya warnanya tuh kuning ketika kita tambung, tapi sekarang bisa
sudah bisa jernih, terutama ketika untuk mandi ataupun bersih-bersih yang lain itu udah cukup jernih, bukan cukup, lebih jernih lagi daripada yang sebelumnya. Ingat, daripada yang sebelumnya, sebelum kita tambahkan atau saya tambahkan seperti ini. Cukup 2 filter aja, yang satu filter karbon, yang satu filter sedimen atau nanofilter yang umumnya. Untuk isinya itu atau gantinya itu sekitar 6.500. Nanti variatif lah, teman-teman nyarinya lah nanti di toko online seperti itu. Cukup sharing aja sih, mungkin ada pertanyaan ataupun ada masukan bisa langsung komen aja, kita sharing-sharing bareng. Dan ya seperti itulah sistem penyaringan air sederhana untuk rumah pribadi ataupun untuk ya mungkin tetangga teman-teman ada yang airnya kurang bersahabat, jadi untuk mau dibikin bersahabat mau dibersihkan atau mau diperbaiki untuk warna dan rasa airnya. Oh ya, untuk budgetnya ini saya habis sekitar nggak sampai 500.000, tapi 400 lebih sih. Dari mulai filter ini saya habis sekitar 100-an, adaptor, flow switch, terus ya 400 lah kurang lebih lah, tapi 500 nggak nyampe. Seperti itu, cukup murah ketimbang kita beli jadi. Masih perlu ada sih beli jadi yang apa ya namanya itu, lupa saya, sekitar 500-an untuk satu filternya aja. Jadi kita nggak pakai dua seperti ini, cukup satu udah bening dan bisa dicuci ulang itu. Cuman ketika nanti teman-teman nambah booster itu kan harga 500 itu hanya satu filternya aja, tapi bisa dicuci ulang. Ini nggak bisa, ini harus ganti kalau udah kotor. Ya mengikuti teman-teman lah, mau pasang yang mana di sini kita hanya atau saya atau kita, ya udah seperti itulah. Hanya sharing-sharing aja, bisa ditiru juga. Kalau punya ide sendiri juga boleh juga, seperti itu aja sih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Udah lama banget gak bikin ya. Dan ya ini video sederhana aja sih. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih.